Mas Taufik coba di share screen kan dulu sambil saya membuka. Um, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih di perjalanan ya, Uh, semacam ada yang putar balik mudik atau yang sudah sampai di rumah. Selamat datang. Selamat datang di acara kita. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Mas Taufikur Rahman ya, teman-teman. Saya sepertinya, wah sorry, tiba-tiba koneksi saya tadi error, padahal mau memperkenalkan Mas Taufik. Oke, langsung saja. Mas Taufik ini merupakan salah satu dari em, anggota Zeno. Mas Taufik ini sekarang sedang menempuh kuliah S2 di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Jogja. Mas Taufik juga sebagai Head of Metaphysics and Mind. Banyak sekali penelitian-penelitian Mas Taufik ini yang sedang berfokus pada pesawat akal budi dan malam hari ini Mas Taufik akan membahas mengenai pisau cukur Ogham. Nah, um, ada saya ingin melempar semacam lelucon mengenai uh, tukang cukur atau penata rias yang ada di Madura. Apakah mereka juga mempelajari mengenai pisau cukur Ogham ini atau enggak? Dan kebetulan sekarang Mas Taufik juga sedang berada di Madura kan ya. Hmm, dan um, malam hari ini kita akan banyak mengulas mengenai gagasan-gagasan dari Lem Ogham ini, terutama di pengantarnya nanti Mas Taufik akan banyak menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya kriteria yang kita butuhkan dalam kita membangun argumentasi atau bagaimana eh, pikiran-pikiran itu bekerja terhadap dunia dan apakah ada hal-hal yang seharusnya ketika kita melihat dunia itu harus dalam bentuk yang seperti apa, apakah harus ada yang dipangkas ataukah kita bisa saja berargumentasi dengan sesuka hati kita. Nah, saya juga kadang-kadang berpikir bahwa si Ogham ini jangan-jangan seorang minimalis ya. Kalau sekarang kan tren-tren minimalis itu tidak hanya bekerja pada arsitektur, tapi jangan-jangan juga dalam bentuk pemikiran. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Mas Taufik bisa mempresentasikan gagasannya atau hasil pembacaannya mengenai Ogham dan Em, presentasi ini mungkin akan berjalan sekitar 30 menit atau 40 menit lah. Nanti setelah itu kita akan masuk ke sesi diskusi. Silakan Mas Taufik. Baik, terima kasih banyak Mas Rangga, teman angkatan yang sangat baik dan teman Zeno. Oke, bentar ya, saya coba buka. Oke, udah kelihatan belum? Udah Mas, potong rambut Zainal Madura. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita kembali bertemu ya di Night Club Analitiknya Zeno. Dan saya dapat giliran presentasi dan malam ini saya akan membahas tentang Ogham Razor atau pisau cukur Ogham. Kenapa saya ngebahas ini? Mungkin karena lebih daripada karena alasan akademik atau filosofis, mungkin lebih karena alasan primordial aja ya. Jadi karena saya asalnya dari Madura, jadi hal-hal yang berkaitan dengan potong rambut, pisau cukur itu jadi lebih menarik bagi saya gitu. Oke, karena begitu alasannya, saya perlu sebelum memulai presentasi ini saya perlu memberikan disclaimer bahwa apa yang akan saya presentasikan itu akan lebih banyak sebagai materi-materi pengantar saja. Jadi nggak kayak presentasi teman-teman dari sebelum-sebelumnya yang begitu complicated, begitu materi saya ini lebih banyak materi-materi dasar aja.
Oke. Occam's atau kemudian ini dikenal sebagai the principle of simplicity atau prinsip kesederhanaan itu di dalam filsafat ilmu dikenal sebagai salah satu dari theoretical virtue di dalam theory choice. Jadi apa sih ketentuan kita memilih satu teori dibanding teori-teori yang lain? Untuk menjawab ini misalnya Kuhn mengajukan setidaknya ada 5 apa yang kalau nggak salah, kalau nggak 4 5. Ada kemampuan untuk memberikan penjelasan, ada fruitfulness, kesuburan, atau kata dosen filsafat UGM itu diterjemahkan jadi kebuah-buahan. Terus ada, dan salah satunya kesederhanaan. Jadi sebuah teori dipilih dibanding teori yang lain salah satunya karena sifatnya yang sederhana. Dan prinsip ini dinamai sebagai dengan nama seorang filsuf yaitu Occam karena orang yang awal sekali memakai argumen ini itu adalah William Occam. Dia adalah seorang nominalis dan ketika hendak menentang argumen realisme platonik, dia salah satunya memakai argumen ini, argumen kesederhanaan. Dan dia juga ada satu kalimat yang sering diatribusikan kepada Occam, walaupun ini juga tidak jelas sumbernya, yaitu artinya entia non sunt multiplicanda praeternissatem. Artinya kira-kira entitas tidak boleh dimultiplikasi atau dilipat gandakan tanpa ada keperluan begitu. Tapi ini tidak jelas di karyanya yang mana Occam mengatakan ini. Tapi kalimat yang lebih jelas atribusinya itu pluralitas non exponenda sinicis satete. Pluralitas tidak boleh dipostulatkan atau diandaikan begitu tanpa keperluan. Jadi kalau bisa tunggal kenapa harus banyak begitu. Terus prinsip ini kemudian banyak diafirmasi juga oleh para ilmuwan dan juga para filsuf. Salah satunya misalnya Newton di dalam Principia Mathematica mengatakan bahwa kita tidak perlu untuk mengakui penyebab yang lebih banyak dari satu peristiwa alamiah atau dari satu objek alamiah daripada penyebab yang lebih banyak dari penyebab yang memadai bagi kita untuk menjelaskan penampakannya. Jadi kalau kita dengan satu penyebab saja sudah bisa menjelaskan satu fenomena alam, maka kita tidak perlu mempostulatkan penyebab lain yang lebih dari satu itu. Terus Aristoteles di dalam posterior analitik juga pernah mengatakan bahwa pembuktian dengan sesuatu yang lebih sedikit itu lebih baik. Tapi ada syaratnya asalkan hal-hal yang lain itu masih tetap sama. Artinya kalau misalnya ada 2 pembuktian dan pembuktian pertama itu mengandaikan 2 hal, sementara pembuktian kedua mengandaikan hanya ada 1 hal, maka yang lebih baik itu adalah pembuktian kedua. Sejauh pembuktian yang pertama dan kedua itu selain dari hal yang dipostulatkan itu sama gitu. Nah, ini beberapa pandangan filsuf yang mengafirmasi pentingnya prinsip kesederhanaan atau Occam's di dalam baik di dalam pembuatan teori, baik di dalam pembuatan hipotesis maupun di dalam pemilihan teori. Jadi pertanyaan yang akan saya bahas di dalam pembahasan berikutnya itu hanya ada 3. Pertama, apa itu sih sebenarnya prinsip kesederhanaan yang tadi banyak diomongkan para filsuf itu, mulai dari Aristoteles sampai Newton. Terus
apa kira-kira justifikasi yang bisa kita berikan untuk prinsip kesederhanaan tersebut? Yang ketiga, keberatan-keberatan apa yang mungkin ditujukan kepada prinsip kesederhanaan? Oke, saya akan memulai dari pertanyaan pertama. Jadi, rumusannya prinsip kesederhanaan itu kira-kira mengatakan seperti ini. Jika teori T, jika sebuah teori itu lebih sederhana dari, ini belum kehapus, harusnya teori bukan hipotesis. Jika sebuah teori lebih sederhana daripada teori yang lain, begitu, maka asalkan hal-hal yang lain itu tetap sama antara teori T dan antara T1 dan T2, maka prinsip kesederhanaan ini mengatakan teori 1 lebih baik daripada teori 2 dan kita mesti menerima teori T1 daripada T2. Jadi ini adalah dalam rumusan ini prinsip kesederhanaan itu menjadi semacam norma epistemik ya, bagaimana kita memilih teori. Kalau ada dua teori, terus sejauh hal-hal yang lain sama, misalnya cakupan skop eksplanatorinya, kemampuannya memberikan penjelasan, terus akurasi empirisnya, akurasi prediksinya, begitu, maka yang mesti kita terima adalah teori yang lebih sederhana. Apa itu bagaimana itu bentuknya yang lebih sederhana nanti akan dijelaskan. Tapi selain berbentuk sebagai norma epistemik semacam ini, di teori kesederhanaan itu juga bisa diformulasikan dalam satu kerangka metodologis. Misalnya dalam pembuatan hipotesis, jadi dalam pembuatan hipotesis kita kan selalu mengandaikan teori-teori latar belakang, begitu, asumsi-asumsi teoritik tertentu. Ada banyak asumsi teoritik yang mungkin kita pilih. Nah, teori yang dapat kita jadikan sebagai asumsi latar belakang itu mestinya adalah teori yang lebih sederhana, begitu. Nah, di dalam sains yang sering disebut contohnya itu oleh para filsuf, misalnya pertentangan antara hipotesis Neptunus dan hipotesis banyak planet. Jadi di abad 18 atau 19 ya, saya lupa. Jadi astronom itu menemukan ada semacam gangguan di dalam orbit Uranus dan dia tidak tahu apa penyebabnya sehingga muncul semacam perturbation gitu. Muncul banyak hipotesis, salah satunya adalah hipotesis Neptunus. Dia mengatakan bahwa gangguan itu disebabkan oleh adanya satu planet yang disebut sebagai Neptunus. Tapi waktu itu Neptunus masih belum teramati, begitu. Jadi dia hanya dipostulatkan aja sebagai sebuah hipotesis untuk menjelaskan adanya perturbation di dalam orbitnya Uranus, begitu. Namun hipotesis lain mengatakan bahwa perturbation itu disebabkan oleh adanya planet lain, tapi yang menyebabkan adanya perturbation itu bukan hanya satu planet, tapi banyak planet, gitu. Nah, dari perbandingan ini, karena fenomena yang dijelaskan sama, terus keduanya sama-sama bisa memberikan penjelasan yang memadai mengapa ada perturbation, maka para ilmuwan berdasarkan prinsip kesederhanaan itu mestinya menerima hipotesis Neptunus karena dia mempostulatkan entitas yang lebih sedikit daripada hipotesis banyak planet. Contoh yang kedua yang juga sering disebut ini contoh favoritnya Elliot Sober ya, yaitu pertentangan antara di dalam biologi evolusioner, pertentangan antara common ancestor dan spirit ancestor. Jadi ada satu fenomena yang ingin dijelaskan dalam konteks ini, misalnya kesamaan antara kita manusia dengan kera.
Kesamaannya apa? Salah satu bentuk kesamaannya adalah kita dan kera sama-sama punya tulang ekor. Nah, ilmuwan ingin menjelaskan fenomena ini, kok bisa ada dua spesies manusia dan spesies kera begitu, tapi punya satu ciri-ciri yang sama. Maka untuk menjelaskan kesamaan itu muncul setidaknya dua hipotesis. Yang pertama mengatakan bahwa kesamaan itu disebabkan karena kera dan manusia itu punya nenek moyang yang sama. Ini yang kemudian dikenal sebagai common ancestor. Hipotesis kedua mengatakan bahwa kera dan manusia sekalipun punya satu kesamaan itu tapi berasal dari dari nenek moyang yang berbeda. Nah, dari ini oleh para filsuf ilmu, hipotesis yang lebih sederhana itu adalah hipotesis yang pertama, yang mengatakan bahwa kera dan manusia itu punya nenek moyang yang sama, daripada hipotesis yang mengatakan bahwa nenek moyang kera dan manusia itu berbeda. Kenapa? Karena untuk menjelaskan untuk menjelaskan evolusi dari awal hingga sekarang dan jadi spesies manusia dan spesies kera itu yang keduanya punya kesamaan, common ancestor hanya perlu mempostulatkan satu perubahan. Jadi kalau kita mengandaikan bahwa nenek moyang kita di awal itu tidak punya tulang belakang, pada hipotesis common ancestor itu hanya perlu ada perubahan. Hanya perlu ada perubahan dari tidak ada tulang belakang, tulang ekor ke ada tulang ekor. Tapi kalau hipotesis separate ancestor itu perlu mempostulatkan dua perubahan, yaitu perubahan yang kemudian melahirkan kera, menjadikan kera punya tulang ekor, dan perubahan yang membuat kera manusia punya tulang ekor. Nah, karena perubahan yang dipostulatkan itu lebih sedikit pada common ancestor, maka yang pertama itu dianggap sebagai hipotesis yang lebih sederhana daripada yang kedua. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, apa sih ukuran kesederhanaan di sini disebutkan bahwa selalu disebutkan yang lebih sederhana itu yang lebih baik. Tapi ini ukuran kesederhananya itu seperti apa begitu. Nah, di sini kemudian muncul pembagian prinsip kesederhanaan. Jadi secara garis besar, prinsip kesederhanaan itu dibagi dua, yaitu kesederhanaan ontologis dan kesederhanaan ideologis. Kalau yang kesederhanaan ontologis itu mengukur atau berkaitan dengan jumlah entitas yang dipostulatkan oleh sebuah teori. Ada berapa banyak entitas yang dipostulatkan oleh teori, tapi ini kemudian entitas oleh Sober itu tidak diperluas gitu ya pemahamannya, tidak terbatas pada entitas tertentu, nggak bisa juga mencakup perubahan kayak tadi dalam common ancestor, bisa juga mencakup apalagi lupa aku satunya. Terus yang kedua itu kesederhanaan ideologis. Kalau yang pertama itu nama lainnya biasanya disebut sebagai prinsip parsimoni. Kalau yang kedua kesederhanaan ideologis itu biasanya disebut prinsip keeleganan. Ada juga yang menyebut sebagai kesederhanaan sintaktik. Yang intinya dia mengukur seberapa banyak prinsip dasar yang dipostulatkan oleh teori, sesuatu yang benar-benar
prinsip ya, ini bukan entitas, tapi satu norma atau prinsip yang dianggap dasar di dalam sebuah teori. Atau juga seberapa banyak term non logis yang diperlukan untuk memformulasikan sebuah teori. Jadi ini berbeda. Kalau yang ontologis itu lebih arahnya lebih ke kontennya ya, konten teori. Tapi kalau di yang ideologis itu lebih ke bagaimana pemformulasian teori begitu. Nah, di sini saya akan lebih banyak membahas yang pertama pada kesederhanaan ontologis daripada kesederhanaan ideologis. Nah, kesederhanaan ontologis ini juga punya 3 pembedaan. Pertama, pembedaan antara kesederhanaan kualitatif dan kesederhanaan kuantitatif. Kesederhanaan kualitatif itu mengukur jumlah jenis entitas. Kalau yang kuantitatif itu mengukur jumlah entitas. Kalau yang tadi jenisnya, kalau yang sekarang jumlah entitasnya. Jadi jenis itu kayak manusia itu biasa dipanggil sebagai jenis. Terus example dari jenis itu apa ya? Berarti individu manusia, saya, Mas Rangga, Sosi, dan seterusnya itu adalah example dari jenis. Nah, kalau yang kualitatif itu lebih berkaitan dengan jenis, dengan jenis entitas, misalnya planet atau ya genus tertentu atau spesies tertentu. Sementara yang kuantitatif itu berkaitan dengan contoh langsung dari jenis itu. Nah, ini nanti para filsuf akan berbeda pandangan mana yang lebih prioritas antara apakah kesederhanaan kualitatif atau kesederhanaan kuantitatif. Terus yang kedua, ada pembedaan antara prinsip anti kuantitas dan prinsip anti kemubadziran, anti superfluity. Anti kuantitas itu kira-kira menyatakan seperti ini. Kita mestinya mempostulatkan entitas sesedikit mungkin. Itu yang anti kuantitas. Kalau anti superfluity atau anti kemubadziran, kita mempostulatkan kita hanya mempostulatkan entitas yang diperlukan. Jadi kalau nggak diperlukan, nggak perlu dipostulatkan, dibuang aja begitu. Nah, ini juga dapat bertentangan begitu. Jadi karena bisa jadi jumlahnya banyak, tapi semuanya dibutuhkan, begitu. Atau jumlahnya lebih sedikit, tapi ada beberapa yang superfluous begitu, yang ada beberapa yang membazir gitu. Misalnya ada dua teori. Yang teori pertama mempostulatkan 2 entitas, sementara teori kedua mempostulatkan 5 entitas. Jadi berdasarkan prinsip anti quantity itu yang lebih sederhana tentu yang pertama, karena dia yang lebih sedikit entitas yang dipostulatkan. Tapi bagi anti superfluity belum tentu, karena bisa jadi teori pertama yang hanya mempostulatkan 2 entitas itu justru ada 1 entitas yang mubazir. Sementara teori kedua yang mempostulatkan sampai 5 entitas itu kelima-limanya sama-sama berguna, sama-sama bisa diperlukan semua untuk menjelaskan satu fenomena. Nah, ini juga bisa bertentangan, mana yang kalau terjadi kasus seperti tadi, mana yang perlu diprioritaskan. Apakah kita memilih yang lebih sedikit tapi ada yang mubazir, atau memilih yang lebih banyak tapi semuanya nggak mubazir begitu.
Yang ketiga, pembedaan yang ketiga itu pembedaan antara kesederhanaan yang sifatnya absolut atau juga bisa kemubaziran atau kompleksitas yang absolut. Yang kedua, kesederhanaan atau kemubaziran yang relatif. Ini gimana maksudnya? Maksudnya itu nilai kesederhanaan atau kemubaziran sebuah teori atau hipotesis itu dapat absolut dan juga bisa relatif. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap hipotesis yang lain. Misalnya, di satu malam misalnya di kontrakan hanya ada 3 orang. Ada Sosi, ada Romu, ada Mumu. Terus Sosi tidur waktu itu. Dan bangun-bangun dia kemalingan sesuatu, anggaplah misalnya handphone lah katakanlah. Terus bangun-bangun handphonenya hilang dan waktu itu di malam itu semua pagar terkunci, tidak mungkin ada orang luar masuk, dan dicek di pagi harinya itu tidak ada tanda-tanda sesuatu yang rusak yang menunjukkan bahwa orang asing masuk begitu. Tapi HP handphone yang sebelumnya ada, bangun-bangun sudah nggak ada. Maka ada 2 hipotesis yang mungkin diajukan di sini tentang siapa pencuri handphone Sosi. Hipotesis pertama mengatakan pencurinya adalah Romu. Hipotesis kedua mengatakan pencurinya adalah Mumu. Maka masing-masing hipotesis itu sifat kesederhanaannya relatif terhadap masing-masing yang lain. Tapi salah satu dari hipotesis ini akan menjadi absolut kesederhanaannya ataupun kemubazirannya begitu terbuktikan salah satunya terkonfirmasi, atau tiba-tiba Sosi memunculkan hipotesis baru. Terus begitu sadar dia handphonenya hilang, terus Sosi sadar, oh iya sekarang malam Jumat, waktunya babi ngepet beraksi. Nah ini jelas hipotesis yang absolut kemubazirannya, karena tidak ada hubungan langsung atau tidak ada bukti yang memadai untuk mengatakan bahwa yang mencuri HP-nya Sosi itu adalah babi ngepet. Kira-kira begitu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pembagian dari parsimoni, prinsip parsimoni. Terus prinsip ini juga mengandaikan adanya asumsi metafisik tertentu yang para filsuf berbeda pendapat tentang asumsi metafisik yang mendasari prinsip kesederhanaan. Ada asumsinya yang sifatnya ateistik, ada yang agnostik. Kalau yang ateistik itu mengatakan bahwa entitas yang tidak diperlukan untuk menjelaskan sesuatu itu nggak ada. Kalau yang agnostik tidak punya klaim nggak ada, tapi dia hanya menunda klaim aja. Jadi kayak misalnya dalam kasus ether gitu ya, ether ya apa kalau nggak salah ether ya. Karena misalnya teori relativitas khusus itu dapat menjelaskan fenomena
cahaya itu tanpa ether, maka yang asumsi metafisiknya ateistik itu akan mengatakan bahwa ether nggak ada. Tapi kalau yang agnostik, dia tidak akan mengatakan ether nggak ada, dia hanya akan menunda putusan aja. Kira-kira begitu. Terus poin berikutnya yang penting juga ditekankan selain asumsi metafisik dari prinsip ini adalah perbedaannya dengan reduksi. Jadi sekilas dari tadi ini prinsip kesederhanaan itu tampak mirip atau bahkan sama dengan reduksi. Jadi dia berusaha untuk meminimalkan teori kita begitu. Sementara reduksi juga yang dijalankan oleh misalnya proyek Unified Science itu juga berusaha untuk merangkum banyak hal dalam satu teori yang sepadat mungkin, yang sesimpel mungkin. Tapi ini sebenarnya kata Sober itu berbeda antara prinsip kesederhanaan dengan prinsip reduksi. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau prinsip kesederhanaan itu dapat mengubah ontologi kita, dapat mengubah daftar dari sesuatu yang ada begitu. Kalau prinsip kesederhanaan, tapi kalau reduksi itu enggak, kata Sober. Jadi reduksi itu tidak mempengaruhi daftar apa saja yang ada, enggak. Nah, kalau kesederhanaan baik dalam asumsi metafisik yang ateistik maupun yang agnostik itu dua-duanya sama-sama berpengaruh begitu. Jadi begitu misalnya ether sudah tidak diperlukan untuk menjelaskan satu fenomena cahaya misalnya, maka ether itu tidak akan masuk di dalam ontologi kita, di dalam daftar kita tentang apa yang ada begitu. Dia akan dibuang. Tapi kalau reduksi itu cara kerjanya nggak demikian. Reduksi itu cara kerjanya dia akan tetap membiarkan apa yang direduksi itu masuk di dalam daftar ontologi kita. Misalnya di sini reduksi bilangan terhadap himpunan atau reduksi mental terhadap fisikal. Nah, bilangan ketika direduksi sebagai himpunan begitu, jadi dia tidak dikatakan tidak ada. Karena cara kerjanya biasanya reduksi itu by identification, dengan mengidentikan bilangan itu dengan himpunan. Jadi apa itu bilangan? Bilangan yaitu himpunan begitu. Tapi apakah bilangan tidak ada? Ya bilangan ada, karena kalau bilangan diidentikan dengan himpunan, sementara himpunan ada terus bilangan dikatakan tidak ada, itu kan nanti akan bertentangan dengan prinsip identitasnya Leibniz. Jika kita mengandaikan bahwa ekstensi itu sebagai properti. Jadi dua-duanya antara bilangan dan himpunan itu tetap dikatakan ada, cuman yang pertama atau bilangan itu dapat direduksi pada himpunan. Demikian juga di dalam reduksi mental terhadap fisikal misalnya. Materialisme atau fisikalisme itu tidak mengatakan mental nggak ada, tapi dia, kalau yang paling keras itu teori identitas, dia hanya mengidentifikasi mental dengan fisikal. Atau kalau yang kayak model-model supervenience itu dia menganggap mental itu dapat direduksi atau itu dapat didasarkan pada fisikal. Ya mental tetap ada gitu, dapat valid absa untuk dimasukkan ke dalam daftar ontologi kita, tapi keberadaannya itu bukan sesuatu yang fundamental, sesuatu yang basic begitu. Tapi dia bisa direduksi kepada fisikal. Jadi itu kira-kira perbedaannya. Tapi ada juga kesamanya. Kesamanya adalah baik prinsip kesederhanaan maupun reduksi itu sama-sama mematuhi maksim apa yang boleh mengimplikasikan
apa yang seharusnya, yang boleh dan mengimplikasikan dan seharusnya. Maksudnya apa? Jadi reduksi itu bekerja apa dengan prinsip ini juga, apa yang dapat direduksi maka seharusnya direduksi. Kalau misalnya bilangan bisa direduksi ke himpunan, maka seharusnya memang itu ada imperatif yang memerintahkan kita untuk mereduksi bilangan ke himpunan. Demikian juga kalau ternyata fenomena mental itu dapat direduksi ke dalam fenomena fisikal, maka yang pertama itu harus direduksi kepada yang kedua. Nah, di dalam prinsip kesederhanaan juga berlaku maksim ini. Jadi sesuatu yang dapat dibuang ya harus dibuang begitu. Nggak boleh dipertahankan begitu. Itu kesamaannya. Nah, dari awal tadi banyak contohnya tentang prinsip kesederhanaan di dalam sains ya. Bagaimana di dalam filsafat? Di dalam filsafat ini sudah cukup banyak tesis-tesis filosofis yang dipertahankan atau diserang dengan menggunakan argumen kesederhanaan. Misalnya tadi yang saya sebutkan nominalisme dengan platonisme atau realisme begitu. Jadi nominalisme itu paham yang untuk menjelaskan one over many problem, satu yang meliputi yang banyak itu menolak untuk memustalatkan adanya universalia atau sesuatu yang common untuk yang banyak itu. Sementara Platonisme mengatakan bahwa jika saya manusia, Romo manusia, Mumu manusia, Susi manusia, maka dia untuk menjelaskan one over many ini, dia mempostulatkan adanya satu entitas yang tidak biasa kita temui di dalam semesta fisik ini, yaitu adanya universalia. Nah, nominalisme itu menolak untuk mempostulatkan adanya universalia, tapi dia tetap berusaha memberikan penjelasan terhadap one over many problem begitu. Nah, atas dua perbandingan itu, yang satu mempostulatkan satu entitas baru, sementara yang lain menolak untuk mempostulatkan entitas itu, maka yang tidak mempostulatkan itu akan dianggap sebagai teori yang lebih sederhana. Dalam konteks ini berarti nominalisme. Terus juga yang sering dipakai ini prinsip kesederhanaan dalam penentangan antara ateisme dan teisme ya. Untuk menjelaskan alam semesta, teisme mempostulatkan Tuhan begitu. Terus ateisme enggak. Jadi berdasarkan prinsip ini, ateisme dianggap sebagai teori yang lebih sederhana daripada teisme. Terus yang berikutnya itu ada juga di dalam filsafat akal budi, tadi sempat saya singgung, argumen antara mind body identity theory dan dualism. Jadi, tapi ini agak berbeda dengan yang pertama. Kalau tadi itu sekilas tampak sama sebenarnya. Jadi yang pertama ini kan mempostulatkan hanya satu entitas yang fundamental begitu, yaitu fisik atau body. Sementara yang dualisme mempostulatkan dua jenis entitas yang fundamental, yaitu mental dan fisikal begitu. Tapi kalau kita memperhatikan perbedaan antara prinsip kesederhanaan dengan reduksi, sebenarnya yang menjadi ukuran kesederhanaan dari dua teori ini bukan pada entitas yang dipostulatkan, karena keduanya itu sebenarnya sama-sama mempostulatkan dua entitas. Dua-duanya sama-sama mengakui ada mental dan fisikal, cuman yang satu menganggap
mental itu dapat direduksi ke fisikal, sementara dualisme menganggap bahwa mental itu tidak bisa direduksi. Dia adalah satu entitas tersendiri yang irreducible begitu. Nah, di mana letak kesederhananya? Letak kesederhananya adalah ketika dua teori ini berusaha untuk menjelaskan hubungan antara fisikal dan mental. Kalau yang mind body identity theory itu untuk menjelaskan hubungan mental dan fisikal itu dengan dengan menganggap keduanya itu identik. Jadi kalau identik ya nggak perlu ada satu relasi yang unik begitu, yang sesuatu yang masih belum jelas begitu. Kalau dualisme karena menganggap kedua hal itu menganggap mental dan fisikal itu merupakan dua hal yang berbeda, maka perlu ada relasi yang non identity begitu, relasi bagaimana kedua hal yang berbeda ini bisa dapat berrelasi. Di situ dualisme mempostulkan adanya relasi korelasi, dan pada pempostulatan relasi korelasi inilah dualisme dianggap sebagai teori yang kurang sederhana dibanding teori mind body identity theory, karena dia perlu membangun hukum psikofisikal misalnya dan hukum jembatan dan semacamnya, bagaimana dua hal yang berbeda harus mesti berhubungan, itu jadi lebih rumit. Terus berikutnya juga mental epifenomenalism dan mental causation. Yang pertama itu menganggap bahwa mental itu tunadaya atau apa sih, lemah gitulah, nggak punya efek kausal begitu mental. Yang kedua mengatakan bahwa mental ya punya efek kausal. Jadi satu fenomena fisikal, misalnya saya mengangkat tangan misalnya, itu kalau yang pertama mengatakan bahwa nggak ada, itu bukan meskipun mental itu ada, tapi dia tidak punya efek kausal dalam tindakan saya mengangkat tangan misalnya. Yang bisa yang punya efek kausal terhadap tindakan saya itu adalah physical cause begitu. Sementara yang mental causation itu mengatakan bahwa mental itu punya daya untuk membuat efek kausal pada fisikal. Nah, yang pertama ini lagi-lagi dianggap lebih sederhana daripada yang kedua, karena untuk menjelaskan tindakan mengangkat tangan dia hanya mempostulatkan sesuatu yang memang sudah biasa, yaitu fisikal begitu. Sementara mental causation itu mempostulatkan adanya kausasi dari mental, sesuatu yang di dalam dunia sehari-hari itu jarang kita lihat begitu. Terus moral realism dan anti realism begitu. Jadi kalau yang moral realism itu untuk menjelaskan statement moral, normative statement itu mengandaikan ada fakta moral yang independen dari manusia. Sementara anti realism untuk menjelaskan bahwa klaim-klaim moral itu bisa benar atau salah, itu nggak perlu mempostulatkan adanya fakta moral yang independen. Itu bisa dijelaskan dari neuroscience atau aktivitas neuron manusia di otak dan semacamnya begitu. Yang kayak neurofilosofi itu. Terus yang terakhir itu yang ini agak unik sih, yang model realism, karena model realism ini dia dipertahankan dengan argumen atau dengan prinsip kesederhanaan, tapi pada saat yang sama dia juga diserang oleh lawannya itu dengan prinsip kesederhanaan juga. Terus ini kan kira-kira mengatakan bahwa untuk menjelaskan klaim modal, misalnya klaim kayak misalnya adalah mungkin bahwa ada zombie misalnya, adalah mungkin bahwa Presiden Indonesia
itu Fir'aun misalnya. Nah, untuk menjelaskan klaim-klaim modal seperti itu, realisme modal mempostulatkan adanya satu dunia yang bukan dunia yang aktual, tapi dunia yang lain yang mungkin, dan di dunia itulah klaim mungkin itu dapat benar. Atau kalau contoh klaimnya itu adalah klaim niscaya, maka klaim niscaya itu tidak hanya benar di dunia aktual kita, tapi itu juga dapat benar di semua dunia yang mungkin. Jadi untuk menjelaskan klaim-klaim modal seperti itu, realisme modal mempostulatkan adanya dunia mungkin. Nah, ini oleh lawannya itu juga diserang dengan alasan dia tidak sederhana, karena dia mempostulatkan banyak dunia. Jadi dunia itu tidak hanya dunia yang aktual yang kita tempati saat ini enggak, tapi juga ada banyak dunia lain yang mungkin begitu. Tapi David Lewis mempertahankan tesis ini itu juga dengan argumen kesederhanaan. Pertama, dia menjawab argumen lawannya yang menyerang dengan argumen sederhana. Jadi dia dikatakan tidak sederhana karena mempostulatkan banyak dunia. Tapi David Lewis itu mengatakan bahwa dunia mungkin yang dipostulatkan oleh dia itu untuk menjelaskan klaim modal itu sebenarnya bukanlah dunia yang berbeda dengan dunia aktual kita, tapi itu adalah dunia yang sama sebenarnya. Jadi di situ kembali ke pembedaan antara kesederhanaan kualitatif dan kuantitatif. Jadi di situ Lewis hanya mempostulatkan satu jenis dunia. Nah, pembedaan dunia mungkin dan dunia aktual itu sebenarnya, pengertian aktual kata Lewis itu sebenarnya sifatnya indeksikal. Jadi yang aktual itu sebenarnya merujuk kepada dunia yang kita tempati. Jadi kalau misalnya kita atau spesies lain ada di dunia lain yang mungkin begitu, maka bagi mereka kata aktual itu merujuk ke dunia mereka, bukan ke dunia kita gitu. Karena sebenarnya dunia kita dengan dunia-dunia yang lain yang mungkin itu sebenarnya satu jenis dunia aja, cuman dia adalah example aja dari jenis tersebut, dari jenis dunia tersebut begitu. Nah, kata Lewis, ini tidak bisa dikatakan bahwa realisme modal itu mubazir secara kualitatif, karena jenis dunia yang dipostulatkan itu memang cuma satu begitu. Tapi lawannya kemudian membantah bahwa ya sekalipun kamu menganggap bahwa dunia mungkin itu merupakan satu jenis dunia yang sama, tapi teorimu itu tetap merupakan teori yang nggak sederhana secara kuantitatif, karena dia mengandaikan bahwa dunia itu example-nya banyak, nggak cuma satu. Nah, tapi Lewis menjawab lagi bahwa prinsip kesederhanaan itu yang penting bukan kesederhanaan kuantitatif, tapi yang penting adalah kesederhanaan kualitatif. Jadi nggak relevan pertimbangan seberapa banyak dunia yang kita postulatkan, tapi asalkan dunia itu masih satu jenis begitu, jenisnya masih sama. Tapi kemudian anggapan irrelevansi prinsip kesederhanaan anti kuantitas ini juga dibantah lagi oleh para penyerang Lewis. Dia menganggap bahwa justru prinsip kesederhanaan kualitatif itu yang tidak penting. Yang penting itu justru yang kuantitatif. Kenapa? Karena hipotesis atau teori yang sederhana secara kuantitas, secara kualitas, secara kualitatif itu bisa direduksi ke kesederhanaan ke kesederhanaan kuantitatif. Contohnya begini, kayak misalnya
antara dualisme dan materialisme misalnya, dia mempostulatkan bahwa jenis entitas yang fundamental, yang pertama yang fisikalisme itu mengatakan bahwa hanya fisikal yang fundamental, kalau yang dualisme itu mengatakan bahwa yang fundamental itu material dan mental begitu, atau fisikal dan mental. Nah, ini kan pertama-tama dipahami sebagai dua jenis yang berbeda antara fisikal dan mental. Tapi ini sebenarnya bisa direduksi menjadi kuantitas, bukan kualitas, bukan jenis, tapi dia bisa direduksi menjadi example. Example dari apa? Dari sesuatu yang ada di atasnya, misalnya substansi begitu. Jadi mental dan fisikal itu adalah example dari jenis yang berupa substansi. Jadi ada satu jenis substansi, ada satu jenis keberadaan bernama substansi yang dia punya example berupa mental dan fisikal. Nah, jadi di sini sudah berubah posisinya, yang tadi berupa jenis mental dan fisikal itu, tapi kalau dilihat dalam perspektif yang di atasnya substansi, maka fisikal dan mental itu menjadi example, bukan menjadi jenis. Nah, di situ kemudian dualisme juga dapat mengatakan bahwa teori saya sebenarnya sederhana secara kualitatif, karena hanya mempostulatkan satu jenis entitas. Itu sama dengan teorimu, ngomong ke fisikalis, teorimu juga mempostulatkan yang membedakan cuman kuantitasnya, example-nya begitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang penting example-nya, bukan jenisnya, karena jenis apapun nanti bisa dilihat dari sesuatu yang di atasnya. Begitu. Nah, di sini saya melihat kayak si Lewis itu udah gak punya bantahan lagi untuk pengkritiknya, tapi dia mempertahankan dan juga menyerang lawannya bukan dalam soal entitas atau dalam soal dunia yang dipostulatkan, tapi dalam soal lupa saya dah. Maaf, lupa, nanti saya kalau ingat tak tambahkan. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ngingetin, nanti silakan. Saya lanjut aja ya. Nah, terus kemudian apa justifikasinya untuk dari tadi kita sudah mendapatkan contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari, terus di dalam sains, di dalam filsafat, bagaimana prinsip kesederhanaan ini dipakai. Terus apa justifikasinya kira-kira begitu? Justifikasinya kira-kira ada dua yang sejauh yang saya catat, tapi sebenarnya agak banyak sih, cuman ada beberapa yang kayaknya aku bakal sangat kesulitan untuk memahami dan juga untuk menjelaskan nanti. Jadi saya tampilkan dua yang menurut saya paling mudah untuk dijelaskan. Pertama, ada justifikasi empiris. Jadi justifikasi empiris ini berdasarkan pada sejarah sains ya. Jadi karena dari dulu teori-teori ilmiah itu banyak dirumuskan dengan prinsip kesederhanaan, dan dia kemudian menjadi teori yang berhasil, memiliki tingkat akurasi yang tinggi, punya kekuatan prediksi yang cukup cukup baik begitu. Maka dia akan menyimpulkan bahwa karena dari dulu begitu, maka di masa yang akan datang penggunaan prinsip kesederhanaan ini juga akan menghasilkan hasil yang sama dengan apa yang sudah begitu. Ini argumen ini disinggung oleh Nolan ya. Kalau dirumuskan dalam bentuk argumen yang sedikit lebih formal, kira-kira begini. Sains itu sudah sangat sukses di dalam menemukan kebenaran begitu, dalam mengidentifikasi kebenaran. Dan penjelasan terbaik untuk kesuksesan sains itu adalah karena metodologinya.
metodologinya yang memang dapat membantu sains untuk menemukan kebenaran. Oleh karena itu, metodologi ilmiah, metodologi yang dipakai sains itu memang kemungkinan besar itu merupakan truth kondusif atau sesuatu yang dapat mengarahkan pada kebenaran. Sementara prinsip kesederhanaan itu merupakan salah satu bagian utama di dalam metodologi ilmiah. Maka kesimpulannya, kesederhanaan itu merupakan tanda yang sejati dari kebenaran. Jadi kira-kira argumennya seperti itu. Tapi ini akan sedikit problematik ketika berusaha dipakai di dalam filsafat, begitu. Karena cara atau filsafat dan sains itu adalah dua bidang yang sedikit berbeda, begitu. Apalagi dipakai di dalam teori-teori metafisik, dalam perdebatan metafisik seperti nominalisme dan platonisme itu ini agak perlu justifikasi lebih lanjut untuk hal ini. Tapi ini untuk sains ini dapat diterima justifikasi ini. Terus justifikasi yang kedua itu likelihood justification. Justifikasi apa ya terjemahannya yang enak, kemungkinan begitu mungkin ya. Jadi ini salah satunya dikemukakan oleh Sober ya. Hipotesis yang sederhana itu lebih sering punya kemungkinan untuk benar yang lebih tinggi daripada hipotesis yang kompleks. Contohnya lagi ini yang saya ambil gambarnya dari Sober juga. Yang tadi saya sebutkan untuk menjelaskan manusia dan monyet. Yang pertama itu hanya mempostulatkan satu nenek moyang, yang kedua mempostulatkan dua nenek moyang. Maka secara ini ada pembuktian statistiknya sebenarnya sih, cuman saya kurang bisa menjelaskan. Tapi secara likelihood-nya itu punya likelihood yang lebih tinggi hipotesis yang pertama daripada yang kedua. Kalau di dalam contoh sehari-hari mungkin kayak gini ya. Misalnya saya nih sedang di depan komputer misalnya. Saya sedang di depan komputer, terus di malam hari tiba-tiba lampu di kamar saya dan komputer yang saya sedang bekerja dengannya itu tiba-tiba mati secara bersamaan. Maka setidaknya ada dua hipotesis kan. Hipotesis pertama mengatakan bahwa ada pemadaman listrik sehingga komputer saya dan lampu di kamar saya mati bersamaan. Tapi ada juga hipotesis yang mengatakan bahwa lampu dan komputer mati secara bersamaan itu bukan karena ada pemadaman listrik, tapi karena komputer saya tiba-tiba rusak dan entah mengapa itu rusak bersamaan dengan meledaknya lampu di kamar saya, atau bersamaan dengan matinya lampu, tidak sampai meledak, tapi mungkin karena udah lama dipakai dia mati begitu. Dan ini tentu secara prinsip kesederhanaan itu hipotesis yang pertama lebih sederhana karena dia mempostulatkan satu penyebab, atau kalau dalam konteks ini common ancestor begitu, satu asal usul dari dua fenomena itu adalah tunggal, yaitu matinya listrik. Sementara hipotesis yang kedua itu mempostulatkan dua penyebab yang berbeda yang kebetulan menghasilkan satu efek yang terjadi secara bersamaan.
Nah, ini teori yang lebih sederhana, yang lebih simpel itu punya kemungkinan untuk benar yang lebih tinggi daripada teori yang mengatakan bahwa komputer saya rusak dan lampu saya mati tiba-tiba begitu. Bukan karena ada pemadaman listrik. Atau juga contoh di dalam sehari-hari itu kayak misalnya ada dua tulisan dari dua penulis yang berbeda tapi itu sama, plak sama begitu. Maka kemungkinannya juga dia berasal dari satu tulisan yang sama. Jadi dua orang itu nyomot dari satu sumber di internet. Tapi juga kita bisa menjelaskan kesamaan ini bahwa dua orang ini kebetulan menulis satu tulisan yang kebetulan sama. Jelas yang lebih sederhana adalah yang pertama, bahwa kedua orang itu melakukan plagiarisme dari internet. Dan yang kedua itu jelas tidak sederhana karena dia mempostulatkan dua asal usul. Dan ini berdasarkan justifikasi ini, hipotesis yang lebih sederhana tadi itu selalu punya kemungkinan untuk lebih benar, kemungkinan untuk benarnya lebih tinggi daripada yang pertama begitu. Terus apa kira-kira keberatan-keberatannya? Keberatan-keberatannya itu tadi mengatakan bahwa prinsip kesederhanaan itu dipertimbangkan ketika sejauh hal-hal yang lain dari dua hipotesis atau teori yang bertentangan itu tetap sama. Tapi sangat jarang atau bahkan tidak ada sama sekali kondisi di mana dua-duanya itu punya kesamaan kecuali dalam hal kesederhanaannya. Misalnya bisa jadi teori dua itu lebih kompleks, tapi dia bisa jadi sebenarnya punya kemampuan eksplanatori yang lebih kuat daripada teori yang lebih sederhana. Terus salah satu keberatannya juga lagi ini adanya jenis kesederhanaan yang dapat bertentangan, ada yang dapat berkonflik. Misalnya tadi antara kesederhanaan kuantitas dan kualitas. Nah, itu mana yang perlu diprioritaskan. Nah, ini kita tidak menemukan satu jawaban yang pasti untuk pertentangan itu, atau antara anti kuantitas dengan anti kemubadiran itu juga bisa bertentangan. Terus nanti kalau itu terjadi mana yang perlu diutamakan. Nah, ini nggak jelas. Terus yang ketiga, bahwa justifikasi empiris tadi itu mungkin saja digunakan untuk menjustifikasi penggunaan prinsip ini di dalam sains, tapi itu tidak mungkin untuk digunakan untuk menjustifikasi penggunaan prinsip ini di dalam perdebatan metafisik, karena kebanyakan hipotesis metafisik itu tidak seperti dengan hipotesis saintifik. Hipotesis metafisik itu kebanyakan ya nggak bisa diuji, pengujiannya susah secara empiris, sementara untuk hipotesis saintifik itu mesti dapat diuji secara empiris. Terus yang terakhir ini saya ambil dari Sober juga, bahwa hipotesis yang lebih sederhana itu tidak selalu memiliki tingkat likelihood yang lebih tinggi daripada hipotesis yang lebih kompleks. Tidak selalu begitu. Tadi kan di contohnya tadi kayak tampaknya yang sederhana itu mesti kemungkinan untuk benar itu lebih tinggi daripada yang lebih kompleks. Tapi Sober di sini ngasih semacam counter example bahwa ada juga kemungkinan di mana hipotesis yang lebih sederhana justru kemungkinannya untuk benar itu lebih rendah daripada yang lebih kompleks. Misalnya andaikan ada sekelompok orang tua dan masing-masing punya anak, dan orang tua itu punya anak dua masing-masing, katakanlah ada 5 orang tua, masing-masing punya anak berarti ada 10 anak, dan masing-masing orang tua itu punya 10 buku, novel atau apapun, buku filsafat gitu,
punya 10 buku, dan masing-masing orang tua itu akan memberikan beberapa buku itu atau sebagian kepada dua anaknya. Nah, misalkan saya dan Sosi adalah salah satu anak dari 5 orang tua itu, dan pada saat pembagian buku, saya dan Sosi masing-masing dapat 4 buku. Jadi saya dapat 4 buku, Sosi dapat 4 buku. Nah, hipotesis yang mungkin muncul kalau analoginya tadi seperti common ancestor dan separate ancestor, yang lebih sederhana akan mengatakan bahwa saya dan Sosi itu adalah saudara kandung dan mendapatkan buku dari satu orang yang sama, dari ayah yang sama. Jadi ayah saya dan ayah Sosi itu sama, dan dia bijak memberi anaknya buku dalam jumlah yang sama. Tapi hipotesis yang lebih rumit, yang lebih tidak sederhana begitu, atau separate ancestor atau separate cause, akan mengatakan bahwa saya dan Sosi itu sebenarnya bukan saudara kandung, ayahnya beda. Cuman kebetulan aja ayah saya dan ayah Sosi memberi buku kepada anaknya masih 4 begitu. Nah, di sini mana sebenarnya yang lebih lebih preferable begitu untuk dipilih, apakah hipotesis yang pertama atau hipotesis yang kedua. Nah, ini ternyata nanti tergantung pada aturan yang dipakai dalam pembagian buku. Aturan pertama misalnya mengatakan bahwa setiap orang menentukan jumlah buku yang akan dibagikan dari 1 sampai 5 dengan tingkat probabilitas yang sama, dan membagikan jumlah yang sudah dia tentukan itu kepada dua anaknya secara sama. Misalnya dia menentukan untuk ngasih 4 buku dari 10 buku yang dia punya, dan 4 buku itu akan dikasih masing-masing kepada dua anaknya. Maka kalau aturan ini yang berlaku, tentu yang begitu melihat ada kesamaan jumlah buku antara punya saya dan punya Sosi, hipotesis pertama akan punya likelihood yang lebih tinggi, selain dia juga lebih sederhana. Tapi kalau ternyata yang diberlakukan itu adalah aturan yang kedua, yang menyatakan bahwa masing-masing ayah itu memilih jumlah 4 dan 5, memilih jumlah 4 dan 5, dan memberikan sejumlah itu kepada salah satu anaknya, dan tapi tidak dengan jumlah yang sama begitu. Jadi harus ada satu yang dikasih 4 dan satunya yang dikasih 5. Dan pemilihan itu 4 dan 5 itu dengan tingkat probabilitas yang sama juga. Maka di sini hipotesis yang lebih sederhana yang mengatakan bahwa saya dan Sosi dapat buku dari orang yang sama atau dari satu orang ayah yang sama, itu tingkat likelihood-nya justru lebih rendah. Karena kalau ternyata saya dan Sosi itu saudara, punya satu ayah yang sama, mestinya saya tidak dapat jumlah yang sama. Mestinya saya dapat 4, Sosi 5 begitu, atau sebaliknya. Maka kemungkinan yang lebih tinggi kebenarannya itu adalah yang mempostulatkan dua ayah yang berbeda antara ayah saya dan Sosi begitu. Nah, di sini ini adalah counter example bahwa kesederhanaan tidak selalu beriringan dengan tingkat kemungkinan yang lebih tinggi. Mungkin itu saja bukan itu saja, kayaknya sudah banyak ya yang bisa saya sampaikan, dan ini beberapa jurnal yang saya kutip. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Mas Rangga. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Taufik. Sangat detail, dan presentasinya sudah tidak lagi sederhana ya. Malah kompleks. Oke, silakan untuk
yang ingin bertanya bisa via langsung open mic atau diketik di kolom chat. Silakan. Oke, kalau misal belum ada, aku mau coba tanya Mas Taufik. Silakan Mas Angga. Dalam pisau cukurnya Oham ini, apakah kemudian prinsip-prinsip kesederhanaan itu juga mempertimbangkan kriteria mengenai hal-hal yang praktis gitu loh, Mas, hal-hal yang semacam kebergunaannya gitu loh. Apakah sesuatu hal yang menggunakan prinsip kesederhanaan itu juga mengandaikan adanya hal-hal yang ada cakupannya terhadap hal-hal yang praktis atau hal yang ada kebergunaannya gitu loh. Saya semakin dia berguna, maka prinsip-prinsip kesederhanaannya itu kemudian bisa diotak-atik atau bisa dinegosiasi dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu cukup penting, misalnya ketika kemudian Mas Taufik bisa menjelaskan apakah ada titik temu antara prinsip kesederhanaan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang praktis tersebut. Itu dari saya yang pertama. Mungkin ada kaitan dengan pragmatisme juga ya. Kemudian yang kedua yaitu ada pertanyaan dari Mas Banin Sukmono. Tadi yang disebut hubungan reduksi dari Razer ini apa bisa disamakan dengan hubungan antara reduksi dan eliminasi? Jika apa bisa kita mengatakan maaf. Jika iya, apa bisa kita mengatakan bahwa eliminativisme itu bekerja dengan Occam Razer tersebut? Silakan Mas Nafi. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya atas Mas Rangga dan Mas Romo. Pertama, apakah kesederhanaan juga mengimplikasikan kepraktisan? Di dalam kesederhanaan ideologis, tampaknya iya. Jadi kesederhanaan ideologis itu kayak mengidealkan bagaimana teori mudah digunakan, bagaimana teori itu mudah dipahami, bagaimana formulasinya itu elegan, gitu. Nah itu iya. Tapi kalau di dalam kesederhanaan ontologis kayaknya nggak sejauh itu sih. Nggak sejauh itu anunya apa implikasinya begitu. Tapi kalau soal detailnya bagaimana, karena kalau yang ideologis ini akan sangat banyak berkaitan dengan sintaksis, dengan logika, saya kurang bisa menjelaskan secara detail. Oke, makasih Mas Taufik. Kalau untuk pertanyaan Romo, mana ya saya baca? Apakah reduksi? Oke, ya saya untuk pertanyaan pertama, ya jadi kecenderungan Razer ini memang kecenderungan untuk mengeliminasi, makanya dia dikatakan akan memengaruhi daftar apa yang ada, daftar ontologi, daftar ontologi kita gitu. Terus untuk yang kedua, ya kalau yang pertama iya, mestinya juga yang kedua juga iya. Ya dia. Tapi kalau yang agnostik ini sih, kalau yang agnostik itu tidak sekuat yang ateistik ya. Kalau yang ateistik itu kan klaimnya kuat bahwa apa yang nggak berguna di dalam memberikan penjelasan itu ya nggak ada. Tapi kalau yang agnostik itu nggak sekuat itu. Dia cuman mengatakan cuman menunda putusan aja gitu. Cuman menunda putusan artinya mungkin perlu ada daftar ketiga. Jadi selama ini ontologi hanya ada daftar yang ada dan daftar yang tidak ada gitu. Kalau dengan posisi agnostik itu mungkin ada kolom di tengah-tengah yang untuk daftar hal-hal yang masih belum jelas statusnya, apakah dia ada atau tidak ada begitu. Gitu sih mungkin tanggapan saya. Ya, terima kasih Mas Taufik. Nah, sepertinya Mas Romo
mau berbicara lebih lanjut atau bagaimana? Sepertinya tadi rasanya. Oke, iya. Ya, silakan. Makasih, Rangga. Pertanyaan lanjutan sih Iya, tentang silakan reduksi Romo. dan eliminasi ya. Apakah mungkin dari sejauh bacaan Taufik ya, dan atau mungkin kalau tak sudah dijelaskan dan aku lupa, tolong diingat atau enggak kelewat tadi tolong diingatkan. Eh, Kalau misalnya razor itu sama dengan eliminasi, apakah mungkin apa namanya justru eliminasi itu justru memperkompleks entitas bukannya menyederhanakan. Karena kalau misalnya prinsipnya sama ya, dan menurut saya tadi sama ya, kalau tadi menurut Sober yang uh, misalnya adalah kalau eliminasi itu kan kita memotong ontologi ya. Justru dengan memotong ontologi itu kita bisa memotong list apa yang ada, justru kita bisa sampai ke suatu uh, dunia yang itu justru lebih kompleks. Contoh misalnya kalau di itu apa? Kalau di biologi misalnya kan ada namanya gen misalnya. Kalau misalnya banyak sekarang para pluralis itu dia ngambil posisi sebagai eliminatif. Jadi karena gen itu terlalu aneh ya kayak encompassing semuanya dan itu nggak bisa merepresentasikan realitas yang benar, itu kan akhirnya dieliminasi dan diganti dengan banyak detail akhirnya. Karena gen nggak dibuang, jadinya justru malah complicated. Udah coding region, ada DNA, RNA, dan segala macam sampai akhirnya jadi protein. Itu jadi justru malah berat dan lebih mudah saat kita mengatribusikan gen. Atau mungkin kalau dengan contohnya yang mungkin lebih familiar di filsafat akal budi itu kayak mental gitu kan, rasa sakit itu kan ini ya lebih sederhana daripada saat kita ngomongin vibrancy dan segala konsekuensi dari multiple realization kan satu konsep bisa dimultiply ke banyak. Tapi kalau misalnya kita at some point itu tahu kalau oh ternyata mental itu dapat dipotong ya, dapat dieliminasi ke brain, tapi bukannya itu jadi lebih anu ya, bisa justru deskripsinya itu semakin complicated. Apakah ada kemungkinan kayak gitu sih? Atau penalaran kayak gini salah? Thank you. Oke, makasih Romo. Ada kemungkinan seperti itu. Itu persis tadi yang saya gambarkan ketika menjelaskan pembedaan antara prinsip anti kuantitas dan anti kemubadiran. Jadi, oke, kita mengurangi entitas, membuat daftar ontologi kita sesedikit mungkin, itu seperti imperatifnya anti kuantitas, tapi bisa jadi justru kita tidak dapat menjelaskan apa-apa begitu. Kita tidak dapat menjelaskan apa-apa. Sementara di pihak lain, misalnya mereka memperpanjang daftar ontologinya, daftar apa yang ada, tapi semua yang ada di dalam daftar itu berguna atau dibutuhkan untuk menjelaskan satu fenomena misalnya. Dan mana yang mesti diutamakan ini yang aku sendiri juga masih belum punya pertimbangan khusus untuk mana yang semestinya lebih diutamakan. Tapi kalau misalnya tadi kasusnya seperti yang Romo katakan bahwa penghapusan satu entitas itu justru memaksa kita untuk mempostulatkan lebih banyak hal, yang menjadi pertimbangan itu nanti menurutku bukan lebih ke ini tadi, ke explanatory power, lebih ke dan juga ke skupnya. Jadi apakah dengan satu kita menjelaskan lebih memadai dan juga lebih luas, atau dengan banyak kita menjelaskan lebih memadai dan lebih kuat begitu. Karena buat apa juga sedikit tapi kalau ternyata tidak semuanya berguna begitu. Tapi kan tidak masalah banyak tapi semuanya berguna begitu. Kalau dari pemahamanku sendiri sih begitu. Begitu Romo. Berarti saat kita memotong sesuatu itu tidak harus menjadi lebih sederhana ya, konsepnya.
Tidak harus, tidak mesti begitu, tidak mesti lebih sederhana. Jadi teori yang teori yang daftar ontologinya itu lebih sedikit itu belum tentu lebih sederhana dilihat dari sisi kemubadiran. Tapi kalau dilihat dari sisi anti quantity itu ya jelas lebih sederhana. Tapi kan masalahnya apakah kesederhanaan itu cuma soal jumlah begitu? Tapi kan nggak gitu juga kan? Kalau aku sih begitu. Oh ya, dapat. Jadi kalau misalnya tadi itu, misalnya kita memotong mental misalnya, secara kuantitas mungkin jadi tambah banyak, tapi secara kualitas jadi cuma sedikit ya, karena kita cuma punya satu jenis materi. Tapi walaupun dipotong jadi banyak, tapi secara kuantitas lebih banyak, tapi secara kualitas dia lebih sedikit karena nggak harus kita memperkuatkan satu entitas lain yang disebut dengan mental atau hal yang soft psikologi itu ngomongkan. Iya, Kira-kira gitu ya? Oh, oke, dapat. Thank you. Oke, bagaimana Romo? Sudah cukup? Lanjut, Mas Taufik, ada pertanyaan dari Bung Martin. Ekonomi ontologi berkenaan dengan jumlah entitas yang primitif kan ya. Suatu ontologi matematika yang ekonomi seperti konvensionalisme misalnya, tidak bermaksud meniadakan bilangan, tetapi hanya mau bilang bahwa bilangan bukan entitas primitif, melainkan dapat diturunkan dari kesepakatan antar matematikawan. Apakah begitu, Mas Taufik, atau gimana maksud dari prinsip ini? Ya, betul. Jadi yang di dalam kesederhanaan ontologi itu yang paling utama dipertimbangkan itu adalah tentang entitas primitif ya. Jadi ada memang yang kayak tadi perdebatan antara dualisme dan identity theory itu yang mengatakan bahwa kesederhanaannya itu bukan terletak pada relasi yang dipostulatkan tapi pada jumlah entitas fundamental yang dipostulatkan begitu. Meskipun keduanya sama-sama mengakui adanya mental, tapi dia berbeda dalam hal status ontologis yang disematkan pada mental gitu. Kalau yang identitas menyematkan status ontologisnya itu dapat direduksi, tapi kalau yang dualisme menyematkan status ontologis bahwa mental itu irreducible. Demikian juga dalam bilangan seperti yang disebutkan Mas Martin tadi soal konvensionalisme yang mereduksi bilangan pada ke konvensi atau juga yang mereduksi bilangan pada apa tadi yang disebut pada himpunan begitu. Jadi di dalam konteks ini sebenarnya pereduksian mental fisikal, bilangan kehimpunan atau bilangan ke konvensi itu selain bisa dipahami sebagai satu bentuk reduksi, tapi juga bisa dipahami sebagai satu bentuk eliminasi, tapi bukan eliminasi terhadap ontologi secara umum, tapi ontologi dalam berkenaan dengan primitive entities atau fundamental entities begitu. Itu sih. Cuman yang umum sih bagaimana filsuf memahami perdebatan antara dualisme dan identity theory, antara bilangan yang direduksi antara antara model realisme dan semacamnya itu biasanya dia diperluas begitu, tidak hanya berkaitan dengan entitas dasar, tapi juga daftar ontologi secara umum sih begitu. Atau ada pertanyaan lanjutan, Mas Martin? Iya, silakan Mas Martin atau Mas Gema sepertinya. Atau sudah cukup? Ada lagi Mas Taufik?
balasan dari Bung Martin. Nah, pertanyaannya Oke. kemudian pertanyaan lanjutan, Mas Taufik, masih ada. Apakah berarti prinsip kesederhanaan atau simplicity ini mengandaikan suatu metafisika tertentu tentang alam yang bekerja secara ekonomis? Oke. Sebenarnya kalau sejauh yang saya baca ya, ini kesederhanaan tidak sampai ditarik ke sebagai satu tesis metafisik, lebih banyak ke tesis epistemik atau metodologis saja. Cuman memang ada pernyataan-pernyataan seperti itu bahwa alam itu lebih senang pada yang sederhana, kayak Newton kayaknya kalau nggak salah yang menyatakan, salah satunya juga mengatakan bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam alam. Tapi postulat-postulat semacam itu tidak menjadi bagian dari prinsip kesederhanaan yang banyak dipakai baik di ilmu maupun di dalam filsafat. Jadi yang lebih sering dipakai itu prinsip kesederhanaan sebagai norma epistemik aja, atau sebagai acuan metodologis aja, daripada sebagai sebuah tesis metafisik bahwa dunia ini sederhana atau bahwa dunia ini tidak ada yang sia-sia. Kata Al-Quran, kayaknya Al-Quran juga punya tesis seperti itu deh. Rizal kalau nggak salah ingat ayatnya. Pasti ingat. Kayaknya begitu, Mas. Oke, mantap. Mantap, Mas. Apa tadi Mas Rizal ya? Kayaknya tahu ayatnya tadi ya. Oke, mungkin yang lain dari teman-teman yang baru join, silahkan. Atau Mas Taufik ingin menambahkan lagi? Oh iya, saya cari ternyata di Al-Quran itu ayat 191 surat Ali Imran. Wah, gimana itu? Terjemahannya, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Oh. Nah itu kan mirip-mirip dengan tesisnya Newton dan Ockham. Ya mungkin Newton sempat membaca ayat itu. Kayaknya memang pernah baca Al-Quran sih. Kan sama ya kan mirip-mirip kayak ini, kayak para ahli tukang syukur dari Madura itu kan ya siapa tahu juga pernah belajar juga. Nggak lewat sama Mas Rizal. Oke. Mungkin yang lain silakan. Ockham. Pisau cukur, tapi apa ya, kalau pernah tuh diajarin Mas Taufik, jadi kalau yang katanya sih kalau kita cari prinsipnya Ockham ya cari aja yang paling rasional gitu kan, tapi yang rasional yang kayak apa apa ini dari Mas Rizal? Mas Taufik coba dibaca 36 Al-Qiyamah itu. Mungkin ada teman yang mau mengingatkan soal argumen kesederhanaannya Lewis untuk realisme modal. Saya kok lupa ya. Saja, bentar. Silakan. Ada satu lagi Mas Taufik pertanyaan dari Sabilillah. Bang, tapi nanya bentar ya, apakah sisi metafisis dari agama juga mengarah dalam embriologi paradigma Ockham? Maksudku ada beberapa teks simplikasi kayak gitu yang memang ada dari
nakli atau aklinya. Aduh, aku nggak bisa jawab. Saya nggak paham baca tesnya tadi. Aku soalnya bukan mufasir ya, nggak bisa. Ya itu mungkin Nanti Mas malah Muhammad salah. ya. Dimarahin koreksi nanti. Nggak tahu mas. Ya, Tapi ya. cuman kayak inget-inget aja, kebetulan ada teks yang klaimnya kayak sama aja sih dengan apa tadi, dengan perkataannya Newton itu, alam tidak sia-sia gitu-gitu. Sama apa selaras Bung tuh. Yang Luis bagaimana? Mas Taufik sudah ketemu atau belum? Bentar saya coba cari ya. Halo. Ya, Halo. silakan Mas Sosi, monggo. Boleh deh saya nanya sedikit ya. Mas Taufik mungkin bisa diklarifikasi lagi. Perihal identitas teori, main identity teori itu kan salah satu perkembangan yang muncul kan masalah token type ya. Iya, relasi token type. Nah, itu kan akhirnya ya pertama fisikalis muncul, terus orang lain ngerasa itu salah gara-gara nyatanya ada jarak antara, aku bisa disebut antara jarak antara mental dan fisik. Terus akhirnya muncul token duluan, type dulu, terus muncul multiple realization, terus baru muncul token kan. Tapi akhirnya kan tetap ada pertanyaan yang masih ketahan tuh, bagaimana kalau bisa disebut tuh superveniensi antara mental state dan brain state. Brain state di sini berarti maksudnya kayak yang fisiknya ya, yang fisikalnya. Terus ada pertanyaan seperti itu, kayak contoh yang waktu itu pernah Mas Taufik tanyakan, Mas Taufik omongin masalah yang Kripke, masalah si fiber itu sakit kan, karena sakit korespondensi langsung nggak ke si fiber. Rasa sakit korespondensi langsung ke si fiber. Si fiber itu korespondensi langsung ke rasa sakit, tapi rasa sakit secara kuantitinya, kalau bisa sebut kuantitas atau kualitinya, itu tuh gak bisa korespondensi langsung ke si fiber, karena nyatanya rasa sakit orang kan berbeda, kalau bisa sebut gitu, ada yang lebih sakit, ada yang enggak. Nah itu kalau dalam masalah parsimoni seperti ini, akhirnya kan ada kayak semacam bentuk subjektivitas yang muncul ya, karena adanya mental state itu yang menginstansiasi rasa sakit tersebut. Nah, Mas Taufik melihat itu bagaimana masalah parsimoninya? Jadi ada bentuk pluralistik yang unik dalam rasa sakit bahkan. Oke. Karena gini Sos, kalau tadi kembali ke pemahaman pertama itu, ukuran parsimoni dari identity theory itu bukan pada postulat yang bukan pada entitas yang dipostulatkan sebenarnya kan, karena identity theory sendiri tetap tidak mengeliminasi mental. Dia mengakui, cuman kemudian dia direduksi atau diidentifikasi dengan fisikal. Rasa sakit itu gak mungkin kan kita menyangkal ada rasa sakit begitu, cuman identity theory itu tidak memahami rasa sakit itu sebagai primitif property begitu, tapi sebagai sesuatu yang memang itu sebenarnya adalah properti fisikal aja begitu. Nah, identity theory ini dianggap lebih sederhana pada ketika menjelaskan antara relasi baik itu berupa type relation maupun token relation begitu.
relasi antara satu fenomena neuronal tertentu dengan satu fenomena mental tertentu begitu. Nah itu yang dia punya kekuatan lebih sederhana, punya penjelasan yang lebih sederhana. Sementara dualisme dia perlu semacam itu kan, masih perlu membangun prinsip jembatan psychophysical laws begitu, masih perlu bagaimana mungkin ketika ada fenomena fisikal tertentu, misalnya ada vibration yang anggaplah teraktifkan begitu, selalu berkorelasi dengan munculnya rasa sakit. Nah di situ letak ketidaksederhanaan dari dualisme, bukan pada jumlah entitas yang didasarkan. Walaupun nanti kalau kita kembali ke misalnya tadi yang dikatakan Mas Martin, kalau kita berbicara dalam konteks primitive entities atau fundamental entities, tetap yang lebih sedikit ontologinya itu identity. Nah, tapi kalau kita memahami seperti itu, seperti dalam konteks basic entities-nya, dia akan tetap lebih sederhana, karena sekalipun misalnya relasi vibrancy itu dengan mental itu selalu sesuatu yang dengan token rasa sakit, bukan dengan rasa sakit secara umum, tapi bukan hanya dalam levelnya manusia, tapi sampai taraf individu begitu. Itu tetap tidak diandaikan sebagai sesuatu yang basic, sesuatu yang primitif, tetapi tetap diandaikan sebagai sesuatu yang dapat direduksi, karena bisa jadi sekalipun misalnya rasa sakit yang muncul itu di dalam diri saya dengan rasa sakit yang muncul di dalam dirimu itu berbeda, karena bisa jadi memang aktivitas vibrasinya itu yang juga berbeda begitu. Jadi itu tetap dapat dijelaskan di level fisik begitu, perbedaan itu tanpa harus mempostulatkan mental sebagai fundamental sih. Begitu sih kalau akan aku nanggepin. Gimana Sos? Apa ada tambahan? Berarti kalau kayak begini Mas Taufik itu cukup fisikalis ya berarti dalam hal ini ya. Itu mungkin, tapi saya jadi bawa ke penelitian saya, nggak usah deh. Ya terima kasih Mas. Tapi menurutku memang kritik untuk teori identitas yang paling sulit dilawan itu kritiknya Kripke emang sih, kalau aku lihat sejauh ini, yang mengatakan bahwa statement identitas di dalam teori identitas itu tidak ada yang non rigid designator, kan harusnya kalau kira-kira kritiknya, tolong koreksi ya kalau salah ya Sos, tapi sejauh yang aku bacakan kritiknya Kripke begini. Klaim identitas itu akan niscaya benar kalau dua hal yang diidentifikasi itu adalah rigid designator kan. Tapi kalau misalnya hanya salah satunya yang merupakan rigid designator itu, maka itu pasti merupakan sesuatu yang kontingin. Kayak misalnya Presiden Indonesia ke-7 adalah Jokowi. Di sini Jokowi kan rigid designator karena merujuk secara langsung kepada orang tertentu. Tapi Presiden ke-7 itu kan tidak secara spesifik merujuk ke nomina tertentu. Nah ini niscaya, tapi ternyata klaim identitas pada teori identitas itu sekalipun dua-duanya yaitu fisikal dan ya rasa sakit lah, anggaplah rasa sakit dengan
Fiber-C itu kan dianggap sebagai token-token ya, sebagai rigid designator. Dia selalu merujuk ke rasa sakit orang tertentu, dan Fiber-C-nya orang tertentu. Itu dua-duanya kan adalah rigid designator, tapi ini tidak niscaya, karena ada satu dunia di dunia lain yang mungkin rasa sakit itu dimunculkan oleh sesuatu yang bukan Fiber-C, atau orang punya Fiber-C tapi tidak punya rasa sakit, begitu. Kira-kira begitu sih, tapi nggak tahu tepat nggak aku gambarin kritiknya Kripke. Itu kritik dari lama sih Mas, bukan Kripke-nya yang ngajuin masalah multiple realization ya. Tapi kalau Kripke kan yang ngebedain antara rigid designator dan flaccid designator, ya bahasanya jelek banget, flaccid lemes. Designator lemes. Jadi sama-sama punya kekuatan sebagai bentuk designasi, tapi sama-sama kointensional, tapi kointensionalnya satu punya kekuatan yang kuat, yang satu lagi nggak begitu kuat, kayak cuma di bagian sana. Tapi akhirnya si Kripke-nya sendiri mungkin saya butuh baca juga ya Kripke selanjutnya bagaimana mengelola problem ini ya. Sampai saat ini saya belum pernah jelas. Tapi di apa namanya, di yang lain-lain kan kayak Kitfind sendiri kan akhirnya juga mengafirmasi bentuk token ya, token dari bahasa, token dari mental event dalam hal ini. Nah, tapi kalau dari masalah parsimoni, menurut Mas Taufik, saat ada proses masalah intensional ya, proses thinking, proses berpikir kayak begitu. Nah, itu terakomodir nggak antara yang objek fisiknya dengan mental eventnya, yang dalam hal ini juga terucapkannya dalam suatu proposisi? Ini ya, aku perlu memperjelas posisiku sendiri. Jadi di sini aku tidak sebagai fisikalis sebenarnya, cuman melihat gimana pertimbangan kesederhanaan ini bekerja. Jadi bagiku sejauh postulasi token dari mental itu tidak memberikan penjelasan yang lebih untuk fenomena yang kita alami, misalnya untuk rasa sakit dan semacamnya, dibanding penjelasan fisikal, ya dibuang aja gitu. Jadi tetap gak bisa diakomodasi kalau dalam kerangka argumen ini ya. Tapi kan masalahnya lagi-lagi tidak selalu ada kondisi hal-hal yang lain itu sama, begitu kan. Sekalipun misalnya kita mempostulatkan mental gitu, pasti ada skup penjelasan yang berbeda, atau kekuatan penjelasan yang berbeda, atau prediksi yang berbeda dibanding daripada kita tidak mempostulatkannya, begitu. Jadi kondisi hal-hal yang lain sama itu sangat jarang sekali gitu sih. Oleh karena itu kenapa prinsip kesederhanaan ini sebenarnya juga susah diterapkannya, begitu, kalau kita benar-benar memegang ketentuan sejauh hal-hal yang lain itu sama. Begitu sih, Sos. Tapi gak tahu, jangan-jangan aku salah nangkep pertanyaanmu lagi. Enggak, udah benar. Tapi thank you Mas ngasih insight ke masalah explanatory power ya, kebutuhan explanatory power dalam parsimoni. Itu menarik sih. Oke, terima kasih Mas. Oke, makasih juga Kak Sosi. Oke, terima kasih. Kita masih punya waktu sedikit. Mungkin ada satu penanya atau satu orang yang ingin menambahkan. Silakan. Itu Mas Martin. Oh ya, itu Mas Martin. Oke. Mas Martin. Dari Mas Martin, setahuku prinsip simplicity ini nggak bisa diturunkan dari hukum-hukum dasar logika ya. Dan tadi ditunjukkan Taufik bahwa tidak semua penerapan prinsip simplicity ini fruitful.
Berarti status prinsip ini apa ya? Apakah semacam etiket saja dalam berteori? Ibaratnya kalau makan ya pakai tangan kanan. Karena manusia itu punya kapasitas berpikir terbatas, maka ini penjelasan jangan yang rumit-rumit. Tapi kalau ada ideal reasoner, maka sebetulnya prinsip ini boleh dilanggar. Gimana menurutmu, Mas Taufik? Oh. Eh, aku belum paham dengan yang pertama ya, belum paham yang dengan pertama, dengan kalimat pertama itu, bahwa prinsip simplicity itu gak bisa diturunkan dari hukum-hukum dasar logika. Itu terus, tapi kalau pertanyaannya apakah ini semacam etiket saja, bagiku ya, karena ya itu cuma norma epistemik dalam misalnya teori choice, atau di dalam pembuatan teori, atau dalam menyusun daftar ontologi misalnya begitu. Ya itu memang cuma etiket doang begitu. Atau di dalam memformulasikan sebuah teori, kalau pertanyaannya itu ya, apakah boleh dilanggar? Tentu boleh. Bagi saya sangat boleh. karena sebenarnya tujuan saya ini justru untuk membuat, saya punya proyek untuk membuat pertimbangan kesederhanaan ini tidak begitu relevan dalam teori choice, begitu sih. Jadi bagiku ya sangat boleh aja dilanggar, asalkan tadi dengan pertimbangan bahwa teori yang lebih kompleks itu punya kekuatan explanatory yang lebih tinggi, dan juga scope explanatory yang lebih luas begitu. Bagiku boleh sih, artinya kan kita tidak harus selalu membuat teori yang jumlah postulasinya itu sederhana atau simpel toh. Tapi kalau memang kebutuhan kita untuk menjelaskan satu fenomena itu banyak begitu ya, kenapa harus berhemat-hemat gitu, ya udah boros-boros aja gitu. Begitu sih, begitu Mas. Tapi nggak tahu kalau ada tanggapan lain. Tapi aku belum ngerti sih maksud yang kalimat pertama itu. Thank you. Ya Bung, mungkin aku nambahin dikit ya. Ya silakan. Oke. Ya kalau di logika kan pembuktian yang panjang sama pembuktian yang pendek kan sama-sama pembuktian kan, asal itu sahih ya, asal valid pembuktiannya, dua-duanya tuh senilai gitu. Yang satu mungkin dianggap lebih cantik, lebih elegan karena pendek dan seterusnya, tapi itu lebih karena manusia cara berpikirnya kan terbatas, maka pembuktian yang lebih ringkas lebih diutamakan gitu. Karena preferensi manusia yang cara berpikirnya terbatas, tapi kalau di hadapan komputer ya sebenarnya sama aja ibaratnya. Ibaratnya itu, jadi kayak ideal reasoner itu maksudnya kayak ada semacam, andaikan ada satu komputer yang nggak ada kendala dalam cara berpikir itu terbatas atau enggak, nah dia akan melihat dua bukti itu ekuivalen kan, dua pembuktian atas satu proposisi yang sama, asalkan pembuktiannya sahih itu sama. Dan prinsip simplicity itu sendiri soal ekonomi, objek yang dipostulatkan dan seterusnya itu sebagai kaidah dalam memilih teori itu landasannya jelas bukan dari logika ya, karena di logika nggak ada satu hukum dasar logika kayak non kontradiksi atau penyisihan jalan ketiga yang bisa menjamin prinsip itu gitu. Kayaknya itu lebih karena faktor tadi itu faktor sosiologi ilmu yang mengandaikan para ilmuwan dalam berkomunikasi satu sama lain tuh agar lebih ringkas, teorinya lebih bisa dipahami, yang penjelasan yang lebih pendek, lebih ringkas, lebih sedikit objek postulatnya dan seterusnya. Jadi lebih untuk melayani keterbatasan epistemik kita kayaknya gitu. Ya, jadi aku setuju sih Vic, kalau misalnya itu bisa dilanggar itu malah justru seru gitu. Iya. Aku nanggapnya juga gitu sih. Kalau di dalam konteks yang ideologis tadi ya, jadi memang ada pemahaman bahwa kalau di konteks ideologis, agar teori itu mudah digunakan, mudah dikomunikasikan kepada publik gitu-gitu. Terima kasih Mas Martin untuk tambahan insight-nya. Oke, sudah jam 10. Bagaimana Mas Taufik? Kita sudahi? Sepertinya tidak ada lagi ya yang ingin bertanya. Oh, Mas
Romo, oke silakan Romo, silakan. Oke, ini sampai terakhir ya. Oke. Yes, yes. Oke. Fik, tapi tadi justru bukannya harusnya itu kayak apa ya? Prinsipal Razor ini bukannya justru bukan hanya sekedar kayak etiket ya, tapi yang ingin dibangun sama orang-orang yang membuat apa ya? Occam Razor ini justru kayak ada relasi antara kesederhanaan dan kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar kayak bukan persoalan dasar itu kan bukan komunikasi kan awalnya. Ya mungkin ada unsur sosiologis ya, tapi kayak misalnya Sober memandang ada dua teori itu, ada dua teori yang sama-sama kuat dan kenapa yang lebih sederhana karena itu lebih tend ke truth gitu. Itu yang pertama sih tanggapannya aja. Kalau kamu gimana tadi? Karena aku rasa kan mereka nggak mungkin berdebat sepanjang itu hanya untuk masalah komunikasi dan harusnya nggak boleh dilanggar kalau misalnya kita menerima apa namanya Occam Razor, kita nggak boleh menerima itu sebagai pragmatis. Oke, kita Occam Razor saat kepingin Occam Razor dan nggak Occam Razor saat kita ngerasa susah untuk menemukan yang sederhana gitu. Itu yang pertama sih. Yang kedua, nggak tahu udah dibahas apa enggak ya. Tapi bukannya biasanya Occam Razor itu digunakan saat kita konteksnya itu hampir sama kayak inference to the best explanation, kayak abduksi. Abduksi kan dipilih bukan ini ya. Occam Razor itu bergerak yang kalau nggak salah saat abduksi nggak bisa jalan lagi. Jadi kan abduksi itu kan kita memilih penjelasan terbaik dari beberapa teori ya. Tapi abduksi itu nggak bisa kita lakukan saat teorinya sama-sama bagus. Nah, di saat dua hal ini yang akhirnya apa yang bisa kita lakukan adalah semuanya sama-sama ke realitas, semuanya sama-sama ke menuju ke korespondensi itu, tapi yang satu lebih sederhana. Dan yang tadi itu yang sudah disebutkan sama Taufik sih, kebanyakan yang sederhana itu selalu benar. Dan itu kenapa misalnya kita memilih elektron daripada apa ya, gue lupa nama satunya itu, elektron dan teman satunya itu apa namanya itu, kenapa kita ambil elektron karena neutrino bukan aduh lupa, aku sering ngomong itu kok. Cuma lupa. Bukan satu lagi yang biasanya yang juga combustion juga itu. Yang dia juga buat combustion, dia kan oksigen. Oh, yang inflammability ya. Phlogiston. Kenapa kita milih elektron kan karena kalau kita menggunakan phlogiston itu jadi agak ribet itu hitung-hitungannya. Tapi karena dan semakin di sini orang semakin memilih itu bukan hanya karena pragmatis tapi kayak ada relasi ke truth. Gitu sih. Gimana? Oke, ya saya juga setuju dengan Romo karena aspek kemudahan itu kan cuma satu aspeknya aja. Jadi kenapa kesederhanaan jadi theoretical virtue gitu, jadi satu keutamaan teoritik itu karena salah satunya karena dia bisa lebih mudah disampaikan, dirumuskan, dikomunikasikan dan seterusnya. Itu lebih ke tadi sih yang kedua yang nggak aku bahas ke kesederhanaan ideologis. Tapi kalau di kesederhanaan ontologisnya memang dia tetap sebagai kalau tadi bahasanya Mas Martin itu sebagai satu etiket atau sebagai norma epistemik kalau saya nyebutnya, untuk apa ya, untuk sampai ke kebenaran begitu. Untuk sampai ke kebenaran. Jadi untuk sampai ke kebenaran norma ini mesti dipegang begitu. Begitu sih Romo kalau aku nanggapin. Jadi kayaknya dua antara kemudahan dan upaya untuk mencapai kebenaran itu bukan sesuatu yang mesti selalu bertentangan, tapi keduanya dapat beriringan begitu. Begitu sih tanggapanku Romo untuk pertanyaan tadi. Bisa ditangkap nggak? Oke, siap. Mungkin cuma perbedaan masalah kita memahami norma epistemik gitu. Karena menurutku kalau sudah kita fix ada Occam Razor, kita nggak boleh secara fleksibel menggunakan Occam Razor di saat kita ngerasa Occam Razor penting dan tidak menggunakan Occam Razor di saat kita nggak bisa menggunakan Occam Razor. Itu kan jadi kayak kata Bu Martin tadi itu jadi kayak etiket, kita gunakan ini saat kita nyaman aja gitu. Tapi kan harusnya statusnya lebih tinggi lagi, bukan sebagai etiket tapi sebagai hal yang guiding kita untuk mencari kebenaran tadi itu. Itu sih yang aku
ingin ngomongin. Oke, thank you. Fik. Oke. Oke, ada dari Mas Martin lagi nih. Satu lagi. Berarti mengandaikan alam semesta bekerja secara ekonomis dong kalau implicity berkaitan dengan Oke. Bagi saya nggak mesti sih. Bagi saya nggak ada implikasi yang niscaya ke sana. Karena kita tetap mungkin menteorikan alam semesta yang kompleks secara sederhana. Itu masih mungkin bagi saya. Jadi norma epistemik untuk membuat teori yang sederhana atau penjelasan yang sederhana itu tidak mengimplikasikan bahwa dunia itu secara metafisik memang simple, enggak. Karena saya melihat masih tetap mungkin kita menjelaskan dunia yang kompleks dengan teori yang sederhana. Mungkin gitu sih Mas jawabannya. tujuan kamu. Soalnya dia pendeta. Oke, saya rasa kita cukupkan dulu ya, teman-teman. Terima kasih kepada Mas Taufik, kepada teman yang sudah bertanya dan memberikan tanggapan. Dan jangan lupa untuk besok kita masih punya satu agenda lagi. Besok di jam 8. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Taufik. Semua, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Jangan lupa besok dengan Mas Martin ya terakhir. Terima kasih teman-teman semua. Gue baru masuk. Jangan lupa ya kalau mau potong rambut buat lebaran ke potong rambut Madura ya. Ya. pakai gunting okam soalnya. Iya, itu diwariskan dari abad ke-14 guntingnya soalnya. Hebat ya, orang Inggris, gak tahu gimana ceritanya orang Inggris itu punya kenalan orang Madura gitu. Mantap. Tadi waktu Rangga ngomong itu gak kedengeran, soalnya ada suara dari belakangnya Taufik. Iya, ada suara background noise-nya Taufik. Jadi selamat, terima kasih teman-teman. Udah cabut. Matiin gue recordnya bentar. Aku enggak mute itu ternyata ya. Enggak mute. Aduh, ketahuan. Ini ada adik ipar gitu. Biasalah bapak-bapak. Itu yang kamu videoin tuh, Fik, yang di story. Bukan yang story itu. Oh, yang cewek itu. Yang telanjang naik mobil itu. Itu ponakan. Itu ponakan. Untung nggak lagi ngapa-ngapain, Fik. Ya kan nggak mungkin ngapa-ngapain pas lagi presentasi. Jadi viral kayak yang itu nanti. Wah, jangan itu kayak si Brand Spectator. Ini masih direkam, cuy. Iya. Rekam cuy. Bentar matiin dulu. Aman. Dipotong lah. Iya, si Brand Spectator. Padahal dia mau berangkat ke MSC. Jadi. Oh iya, tadi ini apa? Bung Martin bilang gini, kayaknya dia bakal lama di presentasinya gitu. Oh, gak apa-apa, penutup memang harus Taufik itu. aja tadi tak biarin itu satu Topik lama kata introduksi apaan? Iya. Ya kan mengantar katanya gitu, pengantar. Kan pengantar emang kayak gitu, mengandaikan Kagak ada orang lain okam-okam. paham. Karena Karena ngomongin memang okam Razer tapi kagak ada okam-okamnya, Fik. Gue presentasi 40 menit, Fik. Makanya aku bingung Sampai loh, sejam mau lebih. lawak nggak masuk, mau ngomongin lawakan gereja nggak masuk, kan susah.